Sebelumnya selamat pagi pada Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah hadir dalam pertemuan virtual kita pada pagi hari ini, dari Senin ini, dalam kegiatan pertemuan sosialisasi kuesioner MNP atau Mobile Migrant and Population untuk Provinsi Maluku. Sebelumnya ini adalah kegiatan yang kami lakukan, dan Provinsi Maluku adalah provinsi yang ke-25 kami melakukan kegiatan sosialisasi kuesioner MNP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman kabupaten kota yang sudah bergabung atas kesediaan waktunya, sudah hadir di tengah kesibukannya. Kami tahu Bapak Ibu sedang sibuk sekali dengan kegiatan vaksinasi massal yang diadakan di provinsi dan juga untuk kegiatan COVID lainnya. Jadi nanti dalam kegiatan ini akan ada kata pengantar dari Ibu Fajar Yani dari Subdit Malaria dari Kemenkes, dan nanti juga akan ada paparan singkat dari Pak Hendy Surendra, nanti akan memaparkan secara singkat tujuan dari pertemuan sosialisasi kita ini apa. Jadi karena waktu, baik saya persilakan untuk Mbak Fajar Yani untuk memberikan kata sambutan kali Mbak ya dari Subdit Malaria. Silakan Mbak, saya persilakan kepada Mbak Fajar Mbak. Masih mute Mbak? Baik, terima kasih Mbak Rosa. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara sosialisasi untuk survei online populasi khusus, kajian populasi khusus ya. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting ya Bapak Ibu, karena kita ingin mendapatkan gambaran populasi yang selama ini menjadi seperti menjadi tantangan ya untuk eliminasi malaria di Indonesia. Jadi kita sudah mengalami penurunan kasus yang cukup menggembirakan, cukup signifikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berjuang ya di lapangan untuk menurunkan kasus, tapi identifikasi ternyata sekitar 10 sampai 5 tahun belakangan menghadapi stagnanisasi. Kasus malaria itu berada pada angka yang sekitar 200.000 ya, tidak ada penurunan. Setelah kita analisis, ternyata memang kita berada pada fase yang sudah sulit ya untuk tinggal menurunkan di daerah-daerah yang memang tersulit ya Bapak Ibu. Dan setelah kita identifikasi, ternyata di daerah-daerah yang endemis rendah juga banyak sekali yang sulit untuk mencapai eliminasi. Ternyata ada populasi-populasi khusus yang berpindah dan juga sulit dijangkau, seperti penambang ilegal, lalu perambah hutan, dan juga komunitas adat terpencil seperti suku-suku asli ya, yang masih berada di pedalaman. Ya, Bapak Ibu, itu merupakan tantangan selanjutnya untuk eliminasi malaria di Indonesia, sehingga pada populasi-populasi tersebut kita memang butuh effort yang lebih ya Bapak Ibu, upaya yang lebih untuk melakukan upaya eliminasi pada populasi tersebut, sehingga untuk kebutuhan perencanaan kita perlu pemetaan sebenarnya seberapa besar dan apakah ada beban malaria pada populasi-populasi tersebut, sehingga Subdit Malaria bekerja sama dengan WHO mengadakan kajian. Nah, WHO lalu membuat open bidding, dan dari grup Pak Iqbal melalui yang mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam kajian ini. Nah, nanti Mas Hendry, Mbak Rosa, sebenarnya Pak Iqbal ya, tapi Pak Iqbal Eliasar sepertinya ada mungkin ada agenda lain, jadi diwakilkan oleh Mas Hendry. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan
kebutuhan kita bersama ya Bapak Ibu untuk kita tahu data-data mengenai populasi khusus. Nanti kelihatannya memang panjang surveinya, tapi kalau memang di tempat Bapak Ibu itu tidak ada populasi tersebut, itu apa yang akan dijawab itu tidak banyak, dan kalau misalnya ada itu akan sangat bagus ya Bapak Ibu, sehingga kita nanti bisa merencanakan, kita bisa mengajukan anggaran untuk bagaimana mengatasi masalah malaria pada populasi-populasi tersebut. Ya, mungkin demikian Mbak Rosa dari kami. Kami persilahkan untuk dari tim aku. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Fajar untuk kata pengantarnya dari sudut malaria. Baik, untuk selanjutnya akan ada paparan materi singkat dari Pak Henry. Pak Henry, saya persilakan Pak Henry. Boleh Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rosa, Mbak Fajar atas pembukaannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman pemegang program malaria di masing-masing kabupaten dan juga provinsi di Maluku. Jadi seperti yang disampaikan tadi, hari ini saya mewakili lebih tepatnya Pak Iqbal untuk memberikan sedikit pengantar terkait dengan rencana kajian malaria pada populasi khusus dan seperti apa ekspektasi kami terkait dengan peran provinsi dan kabupaten dalam kajian ini. Jadi tadi disampaikan Mbak Fajar bahwa ini adalah sebenarnya ini sebenarnya merupakan kegiatan dari substansi malaria dalam hal ini yang memiliki keinginan untuk melakukan kajian ini, yang kemudian didukung oleh pendanaan dari WHO Indonesia, dan kami dari EOKU adalah sebagai pelaksana teknis dengan peneliti utama Pak Iqbal, kemudian ada koordinator penelitinya Mbak Rosa, dan juga kami nanti ada beberapa orang juga dari EOKU yang terlibat, ada saya, kemudian ada Mbak Karin dan Pak Adi ya, yang nanti akan juga membantu untuk survei online-nya. Jadi tim kami itu terdiri dari substansi malaria, EOKU, dan juga WHO sebagai sponsor. Ini cukup panjang tadi lika-likunya untuk memperoleh izin etik ya, terutama dari WHO di Jeneva dan juga dari Litbangkes di pusat. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Mbak Fajar, intinya bahwasannya kita masih punya tantangan eliminasi malaria pada populasi, terutama pada populasi khusus ini, karena sulit dijangkau oleh intervensi, entah karena geografisnya atau karena memang karakteristik dari populasinya yang berpindah-pindah. Sehingga kita nanti menganggap perlu untuk dilakukan kajian, pemetaan terkait dengan populasi khusus ini, yang pada akhirnya kita harapkan nanti kita bisa, dari hasil studi ini bisa kemudian merumuskan sebuah kerangka kerja intervensi untuk populasi khusus ini, baik dalam bentuk rekomendasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Ini slide diambil dari slide-nya Dr. Jana dari WHO Indonesia. Ini adalah contoh-contoh populasi khusus yang ada di Asia Tenggara ya. Juga relevan dengan kita di Indonesia. Beberapa di antaranya misalnya di sini penambang, kemudian orang pekerja hutan, pekerja perkebunan, kemudian orang-orang yang sifatnya berpindah tapi jangka pendek, misalnya seperti TNI, kemudian travelers ini turis, seperti itu ya Bapak Ibu, dan juga ini mungkin di beberapa wilayah juga memiliki populasi seperti misalnya para pekerja tuh yang datang biasanya dari Pulau Jawa, kemudian datang ke suatu wilayah, tinggal beberapa bulan, kemudian berpindah lagi ke tempat yang lainnya. Nah, adanya populasi-populasi ini di Indonesia itu juga kemudian mengarahkan kita untuk mencoba menjawab pertanyaan, yaitu seperti apa sih karakteristik kunci dari populasi MNP dan seperti apa sebenarnya intervensi untuk pengendalian di populasi ini. Jadi nanti kita akan data apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan populasi ini, dan juga apa saja yang mungkin bisa kita terapkan untuk mengendalikan populasi ini di Indonesia. Tujuan khususnya yaitu tadi kita akan identifikasi apa saja tipe-tipe populasinya,
berapa banyaknya dan seperti apa pola perpindahannya, sehingga nanti bisa kita rumuskan seperti apa dan kapan kita perlu melakukan intervensi. Kemudian kita akan identifikasi pengendalian malaria dan tantangan pada populasi tersebut. Kemudian kita akan gali seperti apa nanti rekomendasi intervensi yang efektif untuk populasi ini, dan tujuan terakhir adalah mengembangkan kerangka kerja untuk populasi MMP ini, Mobile and Migrant Population. Jadi nanti dari sekarang seterusnya Bapak Ibu akan banyak menggunakan istilah MMP gitu. Nanti di kuesionernya juga akan digunakan istilah MMP. Desain kajiannya ada beberapa yang kita lakukan. Yang pertama itu studi literatur, mempelajari hasil penelitian yang sudah ada terkait dengan seperti apa karakteristik populasi MMP dan intervensi mungkin di negara-negara lain ya. Kemudian kita yang akan kita sosialisasikan hari ini adalah survei tentang MMP secara online. Kemudian kami juga nanti bersama Mbak Fajar ya juga akan mengeksplorasi dan menganalisis data ESISMAL untuk melihat juga seperti apa laporan dari Bapak Ibu ini yang masuk ke ESISMAL, dan seperti bagaimana kita bisa memanfaatkan data ini untuk mencoba untuk memetakan kontribusi dari populasi khusus ini terhadap penularan malaria di Indonesia. Kemudian kajian analisis akademik lainnya yaitu untuk melihat prediksi banyaknya populasi MMP ini dan seperti apa sebarannya di Indonesia gitu, di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Yang terakhir adalah akan kami lakukan juga studi epidemiologis yang melibatkan juga nanti pemeriksaan darah malaria ditambah dengan survei kualitatif dalam bentuk FGD dan wawancara mendalam untuk menggali lebih lanjut terkait dengan penanganan populasi khusus ini. Jadi ini adalah kerangka besarnya, tadi ada 4 kegiatan besar, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan seperti apa pengumpulan data secara online yang melibatkan 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia. Ini tujuan khusus dari survei online ini adalah itu mengumpulkan data spesifik secara cepat. Harapannya ya bisa cepat karena online terkait dengan MMP, bagaimana profilnya, bagaimana intervensi yang Bapak Ibu sudah kerjakan, bagaimana pencatatan dan pelaporannya, termasuk juga nanti seperti apa surveillance migrasinya dan tantangan dan rencana intervensi ke depan. Nah nanti di kuesioner akan ada 5 pembagian dari MMP gitu ya. Jadi yang pertama adalah pekerja tambang, yang kedua pekerja hutan, yang ketiga pekerja perkebunan, kemudian ada komunitas, ada terpencil, dan pendatang sementara. Nanti definisi operasional dari masing-masing ini akan disampaikan nanti ya sama Mbak Rosa dan mungkin juga Mbak Karin. Jadi nanti apa yang relevan dengan kondisi di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu diisi di kuesioner. Jika tidak ada permasalahannya nanti ketika dipilih tidak gitu, maka dia akan di skip di dalam survei online. Surveinya akan dilakukan dengan menggunakan software survei Monkey ya. Yang linknya saya kira sudah dibagikan ya oleh Mbak Rosa dan kawan-kawan. Itu saja pengantar singkat dari saya. Seperti yang disampaikan Mbak Fajar. Yang pertama terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir pada acara hari ini. Dan kami tadi karena ini adalah kegiatan bersama, intinya kegiatan dari substansi malaria dalam rangka untuk bisa mempercepat atau akselerasi eliminasi malaria di Indonesia, terutama yaitu untuk mengendalikan malaria pada populasi MMP ini, populasi khusus ini, sehingga kita harapkan nanti peran serta dari Bapak Ibu supaya bisa berperan dengan optimal untuk memberikan data-data yang kira-kira dibutuhkan nih oleh Mbak Fajar di substansi malaria dan tim, ada Pak Guntur dan lain-lain, dan juga kami di EOKRU untuk harapannya ke depan bisa kemudian memformulasikan sebuah kerangka kerja khusus untuk pengendalian malaria pada populasi ini. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau nanti mungkin yang lebih teknis dengan Mbak Rosa sebagai koordinator studi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Mbak Rosa. Ya, baik. Oke. Terima kasih Mas Henry untuk kata sambutannya. Baik, sebentar ya Bapak Ibu, saya buka dulu materinya.
Mbak Risa tadi sudah diberikan ke Bapak Ibu tadi Mbak Risa materi sama link pengisian online kuesionernya Mbak Risa? Sudah. Sudah ya, baik. Dan yang hari Jumat yang dikasih sama Mbak Rosa kan? Yang tadi saya barusan kasih, ya. Ada ini juga saya kasih. Share, Mbak. Oke, baik. Nanti saya minta mohon bantuan Mas Adi untuk sharekan lagi di Zoom ini untuk linknya Mas Adi. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fajar juga dari sudut malaria dan dari Mas Henry terkait tujuan dari kegiatan kita ini. Jadi sudah dijelaskan secara garis besar. Nah, kita akan masuk nanti coba. Jadi kita nanti akan coba untuk pengisian kuesionernya. Jadi ini baru tes Bapak Ibu, belum pengisian finalnya. Jadi saya akan jelaskan dulu, kita akan coba dulu kuesioner online ini, kuesioner online MMP kita ini. Nanti Bapak Ibu di dalam kuesioner online kita ini ada informasi data terkait yang dibutuhkan. Nanti Bapak Ibu akan mencari data ini, akan bertanya ke Puskesmas lebih lanjut atau ke Kementerian untuk mendapatkan informasi data terkait yang dibutuhkan ini. Nanti di kuesioner kita ada nanti MMP area MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4 dan MMP 5. MMP 1 itu nanti kita akan ngebahas untuk area pada lokasi pertambangan. MMP 2 ini nanti kita akan ngebahas untuk area lokasi pada perhutanan atau hutan. MMP 3 kita akan ngebahas untuk area perkebunan. MMP 4 untuk suku pedalaman atau suku asli atau suku terasing, dan MMP 5 untuk pendataan sementara. Data apa terkait yang dibutuhkan, materi sudah saya berikan tadi ke Ibu Mbak Risa, Ibu Risa. Jadi nanti kita butuhkan itu adalah kita untuk jumlah lokasinya berapa, baik pada yang legal atau terdaftar, jumlah pekerjanya juga, baik pada yang legal dan terdaftar. Lalu juga nanti kita harus tahu atau masukkan juga nanti informasi data untuk kasus positifnya berapa, kasus positif malarianya pada tahun 2020. Untuk nanti MMP 4, nanti ada nama-nama suku pedalaman tersebut, nama-nama sukunya apa saja yang akan kita masukkan, lalu jumlahnya berapa pada masing-masing suku ini. Misalnya ada 2 atau 3 nama sukunya, nanti kita akan masukkan jumlah masing-masingnya berapa kira-kira. Lalu dari suku-suku yang kita masukkan ini namanya, mana yang dia masih nomaden atau berpindah-pindah, dan mana yang sudah menetap tinggal. Atau yang tinggal di area di tempat yang sama itu lebih dari 6 bulan. Dan nanti juga kita akan masukkan jumlah kasus positifnya pada tahun 2020 berapa. Untuk pendataan sementara, nanti yang perlu tahu adalah, nanti kita masukkan adalah jumlah pendatang sementaranya berapa, lalu jumlah kasus positif malarianya pada pendatang sementara ini berapa pada tahun 2020, dan dari daerah mana pendatang tersebut berasal. Ya, ini nanti di bagian di kuesioner kita, nanti akan ada lembar persetujuan inform consent yang harus Bapak isi dan kembalikan ke kami, ada lembar informasi kontak, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ini semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di online kuesioner kita. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, memang banyak sih Bapak Ibu pertanyaan. Tapi nanti ini tidak akan semua Bapak Ibu jawab kalau memang tidak sesuai dengan, tidak ada maksudnya populasi khusus yang di area Bapak Ibu. Contoh nanti kalau Kota Ambon misalnya, Kota Ambon mungkin tidak punya area untuk MMP 1, jadi mungkin tidak akan jawab untuk area MMP 1, nanti akan skip, dia akan lanjut untuk misalnya jawab untuk area pada pendataan sementara, karena di Kota Ambon ada misalnya TNI atau Polri yang baru tiba dari area perbatasan atau baru tiba dari area tugasnya, nah seperti itu. Ini bisa dibaca Bapak Ibu untuk summary kuesioner kita, pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di online kuesioner. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, karena saya hanya tinggal waktunya tinggal 1 jam 10 menit lagi. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti boleh Bapak Ibu ketika saya jelaskan boleh bertanya, tidak apa-apa, atau nanti Bapak Ibu mau sharing boleh, misalnya
Maluku Tenggara misalnya punya area untuk MMP, untuk area pada tambang misalnya, populasi seperti tambang. Nanti kalau mau sharing boleh, atau mau bertanya silakan. Karena harapan kami adalah nanti kuesioner ini diisi oleh Bapak Ibu seluruh pemegang program malaria kabupaten kota. Ya, linknya sudah saya berikan, silakan Bapak Ibu buka lewat HP Bapak Ibu boleh, lewat laptop boleh, atau dari komputer Bapak Ibu juga boleh. Ini linknya, ini Bapak Ibu yang survei monkey motion test V4. Jadi ini baru tes, maksudnya ini baru kita coba, belum finalnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu untuk menjawab, karena ini kita masih baru tes dulu. Ya, itu linknya ada di chat, sudah diberikan oleh Ibu Karin linknya. Silakan dibuka Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu membuka link tersebut, kita coba sama-sama pengisian kuesioner ini. Biar nanti ketika Bapak Ibu misi finalnya itu tidak bingung untuk mengisinya. Jadi kita sama-sama coba, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner online MMP ini. Oke, saya jelaskan. Sebelum saya lanjut, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau saya lanjut? Ya, kalau tidak ada saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Oke, di depan tampilan ke kuesioner kita ini, kalau Bapak Ibu buka, ini ada selamat datang pada survei. Nanti ini akan menerangkan kami siapa, lalu tujuan dari kuesioner ini seperti apa. Nah, pada nomor 1 ini ada mohon download lembar isi persetujuan. Kalau nanti Bapak Ibu klik yang pernyataan persetujuan ini, nanti Bapak Ibu akan otomatis mengunduh satu Word namanya. Word itu adalah lembar pernyataan persetujuan. Nanti mohon lembar pernyataan persetujuan itu Bapak Ibu isi. Nanti setelah Bapak Ibu isi, kembalikan lagi lembar persetujuan tersebut ke kami. Nanti Bapak Ibu boleh pilih yang ini, yang bacaan untuk upload kembali, yang choose file ini. Lalu nanti unduh kembali lembar pernyataan persetujuan tersebut. Atau nanti kalau Bapak Ibu ada masalah dalam mengunduh kembali file Word tersebut, mohon nanti Bapak Ibu silakan boleh dikirimkan ke nomor WA saya, atau nanti alamat email. Alamat emailnya ada, nanti saya berikan kepada Bapak Ibu alamat email saya. Yang terpenting adalah lembar pernyataan persetujuan ini harus Bapak Ibu kirimkan kembali kepada kami. Karena kita baru tes, jadi kita anggap bahwa Bapak Ibu sudah memberikan pernyataan persetujuan tersebut. Silakan centang kalau Bapak Ibu sudah bersedia berpartisipasi atau sudah mengisi lembar persetujuan yang dimaksud di atas. Silakan dicentang Bapak Ibu nomor 2. Nah, lalu kita pilih nomor 3. Silakan pilih Bapak Ibu pada level pengelola program pada level apa. Kalau nanti Mbak Risa, Ibu Risa akan pilih, Ibu Risa adalah pengelola program malaria pada level provinsi. Tapi nanti akan berbeda dengan Ibu dari Kota Ambon misalnya akan pilih, atau Bapak dari Kota Ambon akan pilih misalnya, saya adalah malaria pada level kabupaten kota. Jadi silakan dipilih. Lalu kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya, selanjutnya. Ya, ini adalah informasi kontak. Mohon isikan dengan detail kontak Bapak Ibu. Jadi mohon diisikan nama Bapak Ibu siapa, ya, namanya lengkap, lalu jabatan Ibu sebagai apa, misalnya pengolah program malaria Kota Ambon. Saya contohkan dulu, saya adalah malaria Kota Ambon. Saya kabupatennya Kota Ambon. Ini silakan diisi Bapak Ibu. Provinsinya adalah Maluku. Alamat emailnya silakan dimasukkan, dan nomor HP Bapak Ibu silakan dimasukkan. Jadi nanti mohon nomor HP atau nomor telepon Bapak Ibu ini adalah nomor telepon yang bisa saya hubungi. Karena nanti saya akan banyak berhubungan sama Bapak Ibu, akan menanyakan lebih lanjut, lebih detail pengisian dari kuesioner yang sudah Bapak Ibu berikan. Untuk nomor 5, silakan Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu status endemisitas kabupatennya apa. Misalnya
kalau Kota Ambon itu sudah eliminasi. Nah, kalau sudah eliminasi, mohon sebutkan tahun berapa sudah dieliminasi atau status eliminasitasnya rendah, api kurang dari 1. Silahkan dipilih. Saya pilih misalnya saya sudah eliminasi untuk Kota Ambon, tahunnya misalnya contoh ya Bapak Ibu itu pada tahun 2010 misalnya sudah dieliminasi. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Ya, kita akan masuk pada area MMP1, pertanyaan MMP1. Nah, apakah ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu? Silakan dijawab. Kalau ada area tambang, maka jawab iya. Tapi kalau tidak ada, nanti dia akan lanjut untuk ke MMP2, tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada MMP1, karena tidak punya area tambang. Jadi kita akan jawab iya, ada. Kita coba dulu kita punya area tambang. Saya akan jelaskan. Ya, tapi sebelum saya jelaskan, saya mau bertanya dulu sama Bu Risa atau kepada Bapak Ibu, adakah yang kabupaten kotanya yang punya populasi khusus pada pertambangan? Yang Bapak Ibu tahu atau Mbak Risa tahu, Mbak Risa yang melaporkan ke provinsi, Mbak? Mbak Risa? Mana nih Mbak Risa? Mbak Risa? Mbak Risa? Mungkin jaringan Mbak Rosa, karena di Ambon lagi jelek. Lagi jelek ya? Oke. Mas, saya manggil Mas apa Bapak ini? Nggak apa-apa, nama juga nggak apa-apa. Pak Ronald. Yang Bapak tahu nih Pak, ada nggak Pak di Maluku, kabupaten kotanya yang melaporkan ada untuk pekerja tambang Pak? Izin Bu, jawab di Kabupaten Buru Bu, ada pekerja tambang. Oke, mantap. Oke, baik. Nah, ini menarik nih. Oke, nah, Ibu, nanti saya akan butuh Ibu untuk kita coba isi. Jadi nanti karena Ibu tadi sudah bilang punya area untuk ada populasi khusus pada pekerja tambang di sana. Nanti saya akan butuh bantuan Ibu untuk jawab langsung nanti di sini ya Bu ya. Oke. Siap Bu. Siap. Oke Bu. Oke, saya jelaskan dulu untuk jenis tambang, apakah legal atau terdaftar Bu di sana? Ada yang legal dah Bu? Masih ilegal Bu, belum terdaftar. Baik, terima kasih. Oke, kalau nanti punya jenis tambang legal terdaftar, silakan dipilih Bapak Ibu. Misalnya contoh untuk kabupaten lain dia ada tambang ilegal seperti contoh kayak di Papua itu di Freeport itu ada minyak bumi misalnya. Nanti akan pilih minyak bumi. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang legal terdaftar atau perusahaan gitu yang dia punya izin usaha, gitu nanti silakan pilih mana yang jenis tambangnya yang legal atau terdaftar. Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu misalnya tidak ada buruh tidak ada tambang legal atau tambang terdaftar tadi, atau yang memiliki izin usaha tadi atau perusahaan tadi, maka buruh akan pilih tidak ada tambang legal atau terdaftar. Tapi nanti akan kabupaten lain kalau punya silakan dipilih mana atau lainnya. Lainnya contohnya kayak seperti di kabupaten lain itu lainnya adalah yang legal itu adalah pasir misalnya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau ada lainnya selain yang tidak ada di jawaban silakan diisi. Atau tidak ada tambang legal terdaftar silakan dipilih. Sekarang silakan Bapak Ibu pilih jawabannya untuk yang nomor 7. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini akan ditanyakan adalah jenis tambang rakyat tidak terdaftar. Ibu yang dari buruh, Kabupaten Buruh, yang tidak terdaftar? Emas Bu, emas. Emas saja Bu, satu? Iya, satu aja Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ada jenis tambangnya satu, silakan dipilih misalnya emas. Atau lainnya, selainnya tidak ada di jawaban, silakan diisi. Atau tidak ada tambang rakyat, atau tidak terdaftar. Silakan dipilih jawabannya. Kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ditanyakan adalah berapa jumlah lokasi tambang rakyat tidak terdaftar di wilayah kerja Bapak Ibu. Oke, sebentar.
Apa saya tadi skip ya? Oke, selanjutnya tidak terdaftar. Ya. Ini adalah nomor 9, berapa jumlah lokasi tambang rakyat tidak terdaftar. Jadi jumlah lokasinya, kalau misalnya ada di 2 kecamatan misalnya, nah di 2 kecamatan itu ada berapa lokasi? Misalnya, saya contohkan aja Bapak Ibu ya, kayak di Kalimantan Selatan di Tanah Bumbu, itu ada di 5 desa. Nah di 5 desa itu ada di 10 lokasi. Jadi ini bukan lokasi di dalamnya ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu tahu ada berapa lokasi tambang tersebut gitu. Nah, misalnya ada 10, nanti Bapak Ibu isi, silakan diisi misalnya ada 10. Lalu berapa jumlah pekerjanya? Nah, ini nanti kira-kira Bapak Ibu berapa yang ada di 10 lokasi tadi ini, yang berkelompok tadi ada di 10 titik tadi ini. Misalnya jumlah pekerja tambang emas tadi, contoh tadi emas, itu ada 100 misalnya. Saya contohkan dulu, ada 100. Apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah kerja wilayah Bapak? Nah, kalau ada, nanti jawab ya ada, tapi kalau tidak ada, jawab tidak ada. Silakan diisi. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Kalau ada kegiatan penemuan kasus, silakan diisi ada, atau tidak ada, silakan dipilih jawabannya. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja tambang? Jadi ini yang akan tanyakan adalah permasalahan malaria pada pekerja tambang. Kalau ada, silakan dijawab ya ada. Tapi kalau tidak ada, nanti tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada permasalahan malaria. Tapi nanti akan lanjut langsung menjawab pertanyaan untuk surveillance migrasinya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada area tambang, tapi selama ini, jadi ada kayak seperti contoh kabupaten lain, ada area tambang, tapi dia tidak punya permasalahan malaria pada pekerja tambang tersebut. Gitu. Jadi nanti dia akan pilih tidak. Tapi kalau ada tambang ya area tambang tadi dan ada permasalahan malaria pada pekerja tambang tadi, berarti Bapak Ibu akan jawab nanti iya ada. Kita akan lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Nah ini akan ditanyakan adalah pada lokasi tambang mana yang ditemukan kasus malaria? Misalnya tadi, karena tadi 1 diburu, cuma sebut ada emas contohnya, maka akan pilih emas. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Berapa jumlah titik lokasi tambang yang punya masalah malaria? Jadi tadi yang ada 10 lokasi tambang tadi, itu yang hanya punya masalah malaria, misalnya tadi ada berapa titik, misalnya hanya ada di 5 titik saja, yang 5 lainnya tidak ada. Misal contoh Bapak Ibu ya, atau 10-10-nya ada masalah malaria, silakan ditemukan masalah malaria. Untuk contohnya saya contohkan dulu ada 3 yang lokasi tambang yang punya masalah malaria. Berapa banyak puskesmas yang terlibat? Nah, ini diisi silakan. Kalau ada 2, silakan di situ, atau cuma 1. Silakan diisi, nah cuma 1 puskesmas saja yang terlibat. Apakah ada puskesmas yang menetap tinggal di lokasi tambang dan atau melakukan kunjungan rutin? Silakan diisi. Misalnya ada petugas yang melakukan kunjungan rutin. Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Oke. Ya. Saya mute dulu. Bagi Bapak Ibu yang bergabung, saya sudah mulai untuk menjelaskan, kita sudah mulai untuk mencoba pengisian kuesioner ini ya Bapak Ibu ya. Linknya ada di chat, nanti kalau atau tadi sudah di-share sama Mbak Risa tadi, link untuk pengisian online surveillance kita ini. Baik, saya jelaskan kembali untuk yang nomor 18. Jadi apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Nah nanti kalau misalnya ada, silakan pilih ada ya. Tapi kalau tidak ada, silakan tidak. Nomor 19 ada pertanyaan adalah berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari puskesmas tadi atau puskesmas pembantu yang terdekat. Jadi ini pilih yang terdekat saja Bapak Ibu. Kalau misalnya ada
puskesmas dan ada puskesmas pembantu, mana yang terdekat ke lokasi? Misalnya terdekat adalah puskesmas pembantunya. Jadi nanti yang Bapak Ibu masukkan adalah jarak dari puskesmas pembantu terdekat tadi ke lokasi tambang tadi. Misalnya contoh tadi emas, karena disebut ada di Buru ada satu tambang ilegal yaitu emas. Jadi nanti masukkan misalnya jaraknya itu kira-kira 10 km. Kita masukkan misalnya 10. Jadi mohon diisi dengan angka, jangan ditambahkan 10 km, cukup diisi 10 saja. Untuk pertanyaan nomor 20, berapa waktu tempuh yang dibutuhkan ke lokasi tambang? Nah, tadi dari puskesmas pembantu tadi yang terdekat tadi, berapa yang dibutuhkan, biasanya yang dibutuhkan ke lokasi tambang. Jadi yang biasanya, jangan nanti masukkan kalau lagi bannya bocor atau meledak, jadi yang biasanya kira-kira 3 jam, jadi 5 jam gitu. Jangan pada apa ya, yang biasanya Bapak Ibu ya, yang tanpa ada kondisi di luar dari prediksi atau perkiraan di jalan gitu. Oke, sekarang silakan dimasukkan waktu tempuhnya yang dibutuhkan, misalnya 2 jam. Saya contohkan 2 jam. Kalau Bapak Ibu mau jawab lebih dari 2 jam, silakan. Karena kita baru coba tes, saya jelaskan dulu. Metode transportasi apa petugas puskesmas bisa mencapai ke lokasi tambang? Silakan diisi misalnya dengan mobil dan sepeda motor misalnya, atau dengan sepeda motor saja, silakan. Bagaimana kondisi jalan menuju ke lokasi tambang? Jadi untuk pertanyaan nomor 22 ini, nanti mohon Bapak Ibu lebih spesifik untuk jelaskan. Jadi kalau nanti ditanya bagaimana kondisi jalan, mohon lebih spesifik, misalnya jangan ditulis jalannya lancar gitu. Kan kami tidak tahu jalan lancar itu seperti apa. Apakah jalannya beraspal atau jalannya rusak parah tidak bisa dilalui, atau jalannya beraspal bisa dilalui oleh transportasi umum? Nah, silakan dijawab lebih spesifik ya Bapak Ibu ya nanti ya. Untuk sekarang saya jawab dulu, jalannya beraspal, bisa dilalui dengan kendaraan umum. Oke. Dana apa yang digunakan untuk membiayai perjalanan Bapak Ibu atau puskesmas menuju ke lokasi tambang? Misalnya, silakan. Misalnya dengan dana APBD atau dengan dana Global Fund atau dengan dana misalnya dan dana apa ya? Saya contoh misalnya dana dari lurah, misal contoh Bapak Ibu ya. Dan dana lurah. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penemuan kasus dan pengobatan. Ini adalah bagaimana cara Bapak Ibu menemukan kasus malaria di lokasi tambang tadi. Silakan dipilih misalnya menemukannya dengan ACD, PCD, atau MBS, atau dengan survei kontak. Bagaimana cara petugas, ini adalah cara petugas puskesmas atau memeriksa malaria di lokasi tambang. Misalnya dengan mikroskopis RDT atau dengan RDT saja, silakan diisi. Apakah para pekerja yang bukan penduduk setempat, jadi pekerja yang berasal dari luar tadi, yang bukan penduduk setempat, apakah mereka ini berobat ke puskesmas terdekat? Kalau iya, silakan pilih, misalnya iya dan gratis, atau iya bayar sendiri, atau tidak. Silakan diisi jawabannya. Jika ada pekerja yang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan lakukan oleh follow up? Silakan dijawab. Selama ini bagaimana situasi di sana untuk para pekerja tadi yang positif malaria? Pertanyaan berikutnya adalah apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang? Jadi ini adalah pertanyaan intervensi. Kalau pernah dilakukan intervensi atau sedang dilakukan intervensi, maka pilih jawabannya iya. Tapi kalau sama sekali tambang ilegal tadi, emas tadi contoh, tidak pernah dilakukan intervensi, maka pilih jawabannya tidak. Untuk sekarang, saya mau bertanya kepada Ibu yang dari Kabupaten Buru, apakah pernah dilakukan intervensi Bu di lokasi tambang? Selama ini belum Bu, baru cuman ditangani pekerja tambang yang sakit oleh puskesmas terdekat aja Bu, dilayani dan dilakukan follow up Bu.
Tapi untuk langsung intervensi di lokasi tambangnya belum Bu sampai saat ini. Belum ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Nanti kalau dari buruh nanti akan jawab selama ini tuh belum pernah dilakukan intervensi pada tambang emas tadi. Nanti kalau Bapak Ibu punya dilakukan ada intervensi selama ini sudah dilakukan atau pernah beberapa tahun yang lalu, nanti silakan pilih jawabannya ya. Nanti kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti akan jawab pertanyaan-pertanyaan untuk intervensi apa yang sudah pernah dilakukan atau sedang dilakukan atau yang dilakukan. Nah, tapi kalau nanti Bapak Ibu dari buruh tadi jawab tidak, kalau kita balik tidak jawab, tidak pernah dilakukan intervensi, nanti tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan intervensi apa yang sudah dilakukan. Jadi akan ke skip, nanti akan lanjut langsung jawab ke pertanyaan berikutnya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Maaf, saya koreksi. Ya. Ibu Rosa, maaf saya koreksi sebentar, saya lupa. Kalau untuk pembagian kelambu untuk pekerja ketel yang tinggal di dekat lokasi tambang, apakah itu masuk sebagai salah satu tindakan pengendalian malaria di lokasi tambang, Bu? Mereka tinggal nggak di tambang, Bu? Mereka di desa sekitar tambang. Pekerja-pekerja tambang dikasih kelambu kemarin. Baik. Apakah itu masuk, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ini kan pekerja ya, Bu ya. Jadi ya, pekerja. Ini intervensi yang dilakukan pada pekerja. Jadi itu kalau Ibu udah memberikan kelambu, walaupun mereka Ibu ketemunya ada di Ibu bukan ketemu di lokasi mereka, tapi Ibu ketemunya misalnya tadi di luar, tapi Ibu kan udah memberikan kelambu ke pekerjanya. Itu berarti Ibu jawab adalah iya. Iya. Iya, betul. Pekerjanya. Jadi yang kita Bu, terima kasih. Ya, jadi yang kita ini adalah intervensi untuk menekan kasus malaria di lokasi tambang dan pada pekerjanya, pada pekerja tambangnya. Nanti jawab iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, nanti kan ditanyakan intervensi apa yang, nah ini kan pekerja tadi. Apa yang sudah dilakukan pada pekerja tadi? Di lokasi atau saya jawab dulu misalnya semuanya ada contoh ya Bapak Ibu ya. Saya jawab dulu semuanya ada dilakukan intervensi contoh. Oke. Lalu nanti pertanyaan berikutnya, apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Contoh pos malaria hutan. Kalau ada pos malaria di pintu masuk sebelum mereka ke lokasi tambang, maka Bapak Ibu jawab ada. Nanti kalau ada, mohon disebutkan intervensi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di pos malaria di pintu masuk ini. Kalau ada, misalnya membagikan kelambu misalnya, membagikan selama ini ada pernah dilakukan membagikan kelambu di pos malaria di pintu masuk, atau ada pos malaria di pintu masuk tapi belum pernah dilakukan intervensi misalnya. Nanti tulis saja belum pernah dilakukan intervensi di pos malaria di pintu masuk. Contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini kalau tidak pernah dilakukan intervensi di pos malaria di pintu masuk. Lalu kita next ke pertanyaan berikutnya. Tadi karena kita jawab ada intervensi yang sudah dilakukan, maka kita akan menjawab pertanyaan detail intervensi tadi yang sudah kita pilih tadi. Jadi misalnya tadi kita pilih, tadi saya coba pilih semua jawabannya, semua intervensinya dilakukan gitu, sudah dilakukan. Jadi akan pilih nanti akan pertanyaan, kapan terakhir kali memberikan kelambu berinsektisida? Misalnya kurang dari 1 tahun yang lalu. Nah pada kerja tambang mana? Ini contohnya kalau misalnya misalnya tadi ada 2 tambang, misal contoh ya Bapak Ibu, atau ada yang tadi yang legal sama ilegal. Ada yang tambang ilegalnya, legalnya tadi ada yang emas juga, ilegalnya ada yang emas. Nanti sebutkan pada pekerja tambang mana, misalnya pada pekerja tambang emas tadi, atau pada pekerja legal misalnya batu bara atau apa. Nanti silakan dijawab. Lalu kapan terakhir kali melakukan IRS? Misalnya, contoh ya Bapak Ibu, misalnya di atas 3 tahun yang lalu, kapan terakhir kali melakukan pengendalian vektor?
Ya, 1 kurang dari 3 tahun yang lalu. Kapan terakhir kali melakukan BT jadikan? 3 tahun yang lalu ya. Berapa penggantian uang transport? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini keluar kalau Bapak Ibu tadi klik ada intervensi. Tapi kalau Bapak Ibu klik intervensinya cuma 1, cuma ada intervensi pada kelambu berisepsida, jadi pertanyaan yang muncul cuma 1 saja. Yang ini tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke bawah ini. Berapa penggantian transport? Misalnya 250 sampai 500. Berapa penggantian uang transport kepada kader? Misalnya di atas 1 juta atau 500 sampai 1 juta. Ya. Dari semua intervensi, oke, nomor 37 ini dari mana dana operasional penggantian uang transport untuk kader malaria tersebut berasal. Jadi karena tadi kita pilih ada penggantian transport kepada kader, dari mana dana operasional tersebut berasal? Misalnya dana dari Global Fund contoh, maka silakan isi dari GF atau Global Fund atau dari APBD atau dana dari Pemda setempat atau dari perusahaan atau apa, silakan diisi dana operasional tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah dari semua intervensi yang dilakukan, mana yang menurut Bapak Ibu paling efektif untuk menurunkan kasus malaria pada pekerja di lokasi tambang? Tapi karena tadi Bu Ida tadi bilang kalau di buruh itu cuma ada 1, hanya kelambu berinsektisida. Mungkin anak pilih cuma baru kelambu karena baru 1 intervensi yang dilakukan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu semuanya ada intervensi yang sudah dilakukan atau lainnya, nanti Bapak Ibu pilih hanya salah 1 saja. Mana yang lebih efektif menurunkan kasus malaria pada pekerja tambang ini? Saya pilih misalnya kelambu yang paling efektif. Yang berikutnya adalah apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi di lokasi tambang? Baik, Ibu Ida, saya mau bertanya Bu, apakah selama ini sudah ada kerjasama Bu lintas sektor untuk kegiatan intervensi ini Bu? Untuk pembagian kelambu, kita dibantu sama TNI Polri, Bu, untuk daerah lokasi pekerja-pekerja tambang. Masalahnya kan desanya agak jauh-jauh, Bu. Jadi kita distribusinya dibantu oleh TNI Polri, Bu. Oke. Jadi kalau nanti pilih TNI Polri. Lanjut, kita ke selanjutnya. Baik. Oke, Ibu saya mohon bantuannya, Bu. Mohon dijelaskan kerjasama yang terjalin dengan TNI dan Polri ini seperti apa, Bu? Untuk pembagian kelambunya, Bu, untuk distribusinya, masalahnya kan daerah yang untuk distribusi desanya agak jauh-jauh, Bu, untuk transportasinya. Jadi dibantu sama dari TNI Polri, Bu. Baik, jadi nanti Ibu jawab pendistribusian, membantu dalam pendistribusian kelambu ya Bu ya, terutama tadi pada desa atau pada lokasi pertambangan yang jauh. Nanti bisa jelaskan institusi yang sudah terjalin ya Bu ya. Baik, nanti sudah kita jawab detail kerjasamanya. Habis itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Nah, ini pertanyaan. Tadi kita sudah jawab pertanyaan untuk pekerja tambangnya. Jadi sekarang kita akan jawab pertanyaan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi apakah ada penularan malaria? Nah, kalau ada penularan malaria dari pekerja tambang pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, Bapak Ibu jawab ada ya. Tapi kalau nanti tidak ada, pilih jawabannya tidak ada. Oke. Contoh kalau misalnya kita jawab iya ada, nanti Bapak Ibu akan jawab pertanyaan sama tadi seperti di pekerja tambang. Jadi nanti akan jawab pertanyaan-pertanyaan kembali untuk ini kira-kira jarak dan lain sebagainya. Oke. Ya, buat bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya jelaskan kembali bahwa kita sedang mencoba untuk ini ya Bapak Ibu ya, pengisian online kuesioner kita latihan untuk mencoba pengisian online kuesioner kita. Linknya tadi sudah dibagikan sama Ibu sama Dinas Provinsi Bu Risa, dan
saya juga sudah masukkan di chat. Jadi Bapak Ibu bisa coba bisa buka link tersebut. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali untuk nomor 42. Kalau kita jawab tadi ada penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, maka nanti kita akan jawab pertanyaan lagi, sama seperti di pekerja tambang, akan ditanyakan lagi berapa kira-kira jarak dari lokasi masyarakat yang tinggal tersebut ke lokasi pekerja tambang. Jadi nanti akan kita isi, misalnya ada 3, misalnya jaraknya ada 10 km misalnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu melakukan intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Kalau Bapak Ibu jawab iya, nanti Bapak Ibu akan lanjut ke pertanyaan intervensi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Nanti akan Bapak Ibu jawab lagi pertanyaan-pertanyaan intervensi apa yang sudah dilakukan selama ini, apa yang pernah dilakukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawab tidak ada, tidak pernah dilakukan intervensi atau belum sama sekali dilakukan intervensi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang tadi, maka Bapak Ibu jawab tidak. Nanti kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan skip, tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang intervensi, nanti kita akan langsung next untuk pertanyaan pada pencatatan dan pelaporan. Untuk pencatatan dan pelaporan, ini bisa Bapak Ibu lihat, nanti akan ditanyakan berapa jumlah kasus positif malaria. Tadi sudah jelaskan di awal, perlu Bapak Ibu tahu nanti berapa jumlah kasus positif pada tahun 2020, baik pada pekerja tambang dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Misalnya, jumlah kasus positif malaria pada pekerja tambang pada tahun 2020 itu ada, contoh ya Bapak Ibu, ada 10 misalnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah temuan kasus malaria pada pekerja tambang ini dilaporkan tidak ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Esisma? Kalau ada, iya, silakan pilih iya ada atau tidak. Misalnya iya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa jumlah kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi silakan Bapak Ibu isi. Misalnya tidak ada kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pada tahun 2020, nanti Bapak Ibu isi aja 0. Kalau 0 nanti kita tahu kalau itu tidak ada kasus positif malaria yang ditemukan atau yang dilaporkan. Ya, 0 tidak ada. Nah, kita lanjut. Apakah dilaporkan? Jadi kita jawab iya, dilaporkan. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini hambatan dan rencana. Ya, hambatan dan rencana. Pertanyaan berikutnya adalah hambatan dan rencana. Apa hambatan yang dialami oleh Bapak Ibu atau program dalam menghadapi kasus malaria di lokasi tambang? Misalnya hambatan selama ini adalah tadi lokasi yang terlalu jauh, atau akses untuk menuju ke lokasi atau pendanaan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu isi hambatan apa yang selama ini yang dihadapi. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa rencana Bapak Ibu atau program di masa yang akan datang untuk menanggulangi masalah malaria di lokasi tambang? Misalnya rencana Bapak Ibu untuk membentuk kader atau membagikan kelambu. Nah, silakan nanti isi rencana Bapak Ibu untuk di masa depan datang itu seperti apa. Dan pertanyaan berikutnya untuk nomor 50 adalah apakah Bapak Ibu atau program akan melibatkan kerjasama lintas sektor di masa yang akan datang. Kalau nanti iya ada, nanti mau sebutkan dengan siapa kerjasama lintas sektornya dan bentuk kerjasamanya nanti seperti apa. Misalnya akan melibatkan kerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) misalnya. Bentuk kerjasamanya misalnya untuk mendapatkan pendataan jumlah pekerja ilegal ataupun legal tadi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, contohnya. Nanti silakan diisi bentuk dengan siapa dan bentuk kerjasama seperti apa. Oke. Untuk sekarang karena kita belum latihan, saya jawab dulu Bapak Ibu ada. Biar cepat Bapak Ibu karena waktunya sudah tinggal sedikit.
Tapi nanti Bapak Ibu saya harapkan kalau jawab finalnya, jawabnya jangan ada-ada ya Bapak Ibu. Ini kita hanya contoh latihan saja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita akan masuk untuk surveillance migrasinya. Surveillance migrasinya yang ditanyakan, pertama, apakah ada kegiatan surveillance migrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu atau program selama ini? Kalau ada kegiatan surveillance migrasi, jawab iya ada atau tidak ada. Apakah para pekerja yang baru datang dari luar daerah melaporkan diri ke kadar malaria, desa, dan atau puskesmas? Kalau ada, silakan jawab ada atau tidak. Oke. Atau lainnya, misalnya lainnya contoh ini lainnya para pekerja ini hanya para pekerja yang baru datang ini dia melaporkan hanya ke kader malaria desa, tapi dia tidak melaporkan ke puskesmas contohnya, atau dia melaporkan ke contoh seperti kabupaten lain, dia tidak melaporkan ke kader malaria desa, tapi dia melaporkan ke itu apa namanya, ke kepala ini ya, kepala apa namanya yang punya usaha itu. Jadi dia melaporkan diri ke perusahaan yang punya mesin. Jadi dia tidak melaporkan diri kepada kader malaria desa. Nanti dari kepala tersebut yang punya unit mesin tersebut yang melaporkan ke puskesmas terdekat. Jadi nanti kalau ada lainnya silakan diisi. Saya jawab dulu ada iya. Lanjut kita pertanyaan berikutnya, dari daerah mana para pekerja pendatang tersebut berasal? Jadi nanti untuk pertanyaan nomor 53 ini mohon nanti Bapak Ibu isi nama kabupaten kotanya. Jangan nama provinsinya, jangan nulis misalnya nama Papua atau Maluku Utara. Jadi kami mohon diisi dengan nama kabupaten kotanya. Misalnya, ya, contoh misalnya Kota Tual, contoh ya Bapak Ibu, atau Kota Manado. Saya contohkan dulu mereka berasal dari Kota Manado. Atau dari mana silakan diisi. Berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang? Misalnya mereka tinggal itu lebih dari 3 bulan atau 1-3 bulan, nah silakan diisi. Silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu. Dan nomor 55, kapan biasanya para pekerja pendatang tersebut tiba di lokasi tambang? Nah, ini kita masukkan, mohon juga nanti masukkan lebih spesifik kapan. Misalnya contoh mereka tiba itu sebelum hari besar nasional misalnya, atau setelah sebelum Lebaran, atau sebelum Natal, atau seperti apa, kapan biasanya mereka datang, atau sebelum musim hujan. Nanti silakan diisi kapan para pekerja pendatang tersebut tiba di lokasi tambang. Saya contohkan dulu adalah sebelum Lebaran. Ini contoh Bapak Ibu ya. Saya jawab sebelum Lebaran. Kapan biasanya mereka pulang ke daerah masing-masing? Oke, saya isi dulu misalnya mereka pulang karena sebelum Lebaran, mereka pulangnya setelah Lebaran contohnya. Hari besar nasional lainnya. Silakan diisi misalnya setelah Lebaran. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Kalau ada, silakan jawab ya. Misalnya tidak ada dilakukan screening sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang, tidak misalnya. Lanjut, pertanyaan berikutnya adalah, apakah dilakukan screening sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Misalnya, ya, mereka dilakukan screening sebelum pulang ke daerah masing-masing. Kalau jawab iya, nanti akan lanjut ke pertanyaan, siapa yang melakukan screening sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing tadi? Misalnya, atau siapa? Silakan dipilih jawabannya. Dan nomor 60 adalah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Bapak Ibu memantau pekerja pendatang dari luar daerah tadi? Kalau misalnya iya, ada, nanti mohon jelaskan cara Bapak Ibu memantau para pekerja pendatang tersebut bagaimana. Misalnya, kalau contoh di Aceh itu memberikan kartu bebas malaria.
Kalau di NTB itu bilang ke saya itu memberikan kartu pasien malaria. Di Kalimantan memberikan kartu pantau malaria. Ada cara memantau para pekerja dari luar daerah. Nah, nanti ini akan tergantung kepada kabupaten Bapak Ibu yang punya wilayah khusus untuk MMP 1, area pertambangan tadi. Apakah bagaimana cara Bapak Ibu memantau tadi? Kalau misalnya ada, misalnya contoh ya, memberikan kartu bebas malaria, contoh, atau memang tidak ada Bapak Ibu memantau, selama ini belum ada memantau para pekerja yang datang dari luar daerah. Oke, ya, lanjut. Ini tadi karena saya pilih jawabannya adalah tidak ada intervensi yang dilakukan pada masyarakat yang tinggal di lokasi tambang. Nanti akan keluar pertanyaan nomor 61, mengapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria pada masyarakat yang tinggal di lokasi tambang. Jadi Bapak Ibu silakan pilih, misalnya karena pendanaan atau tidak ada kegiatan program, silakan dipilih kenapa tidak dilakukan intervensi. Atau memang karena tidak ada kerjasama. Nah, silakan nanti diisi, atau lainnya apa nanti silakan diisi. Ini nomor 61. Nah, ini kita akan lanjut pertanyaan terakhir. Ini ditanyakan, jika ada hal lain yang dirasa penting yang ingin Bapak Ibu sampaikan mengenai populasi pada pekerja pertambangan dan malaria, silakan tambahkan di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu ada hal penting yang ingin Bapak Ibu sampaikan, misalnya contoh dari segi pendanaannya atau segi lokasinya. Jadi selama ini screening misalnya dilakukan hanya pada pekerja pada pekerja ilegal emas tadi, tapi screening belum bisa dilakukan pada pekerja legal tadi, pekerja pertambangan legal atau pada terdaftar tadi. Karena apa? Atau Bapak Ibu ingin melakukan screening pada pekerja legal tapi tidak bisa. Silakan nanti Bapak Ibu isi apa hal lain yang Bapak Ibu rasa penting. Mungkin dari segi pendanaan, screening, dari segi akses atau dari segi kerjasama, silakan Ibu isi di pertanyaan nomor 62. Untuk sekarang saya jawab ada dulu. Tapi seperti saya jelaskan tadi, mohon nanti Bapak Ibu begitu jawab kuesioner nanti finalnya, jangan jawab ada ya Bapak Ibu. Ini hanya saya contoh saja ada. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita sudah selesai menjawab pertanyaan pada MMP 1 untuk area pertambangan, pada pekerja pertambangan. Kita akan masuk pada pekerja hutan, MMP 2. Ini apakah ada area perhutanan atau adakah area hutan di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalau nanti Bapak Ibu jawab iya ada, kalau kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan sama seperti di MMP. Saya tidak akan jawab, saya tidak akan coba jawab karena waktunya nggak cukup Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa jawab kalau mau jawab pertanyaan di MMP 2 setelah setelah pertemuan ini. Kalau mau jawab silakan. Karena saya tidak ada waktu, karena tinggal berapa menit lagi, saya akan jelaskan depannya saja. Jadi nanti ada profilnya, yang membedakannya aja cuma di profilnya saja Bapak Ibu. Nanti akan ditanyakan jenis kegiatan hutan yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu itu apa. Misalnya ada HTI atau pekerja hutan tanaman industri, atau ada perambahan hutan, penebangan kayu legal terdaftar atau perusahaan, atau dia perambahan hutan, dia penebangan kayu ilegal atau illegal logging. Ya, nanti silakan Bapak Ibu pilih. Misalnya ada perambahan hutan, yaitu dia penebangan kayu ilegal. Misalnya. Ya. Kalau ada, Bapak Ibu jawab. Contoh saya jawab ada perambahan untuk illegal logging misalnya ada. Kalau ada, nanti Bapak Ibu akan ditanyakan lagi sama seperti di MMP 1, akan ditanyakan berapa jumlah lokasi perambah hutan atau penebangan kayu
ilegal atau illegal logging ini di wilayah kerja Bapak Ibu. Misalnya tadi jumlah lokasinya itu ada 10, nanti Bapak Ibu kan jawab lagi. Lalu akan ditanyakan lagi berapa jumlah pekerjanya, pekerja perambah hutan tadi. Misalnya ada kira-kira ada 500 atau 1000. Berikutnya, apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah atau di wilayah kerja Bapak Ibu? Nanti kalau ada silakan jawab. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi hutan? Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja hutan? Nah, pertanyaan sama seperti di MMP1 pada pekerja taman tadi Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu jawab tidak ada, tidak ada. Nanti kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut menjawab pertanyaan MMP3. MMP3 ini sama. Dan ini kalau Bapak Ibu jawab ada, iya. Nanti Bapak Ibu akan ditanyakan lagi profilnya. Jadi jenis perkebunan ini mana yang dia legal atau terdaftar. Atau yang memiliki izin usaha ya Bapak Ibu ya. Atau industri gitu. Atau perusahaan. Nah, misalnya yang perkebunan legal terdaftar ini yang lebih banyak, contoh kalau di Sumatera itu lebih banyak kelapa sawit dan kopi panen. Nah, nanti Bapak Ibu pilih apa yang dia perkebunan yang legal terdaftar atau industri atau perusahaan. Kalau nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini nanti akan ditanyakan lagi jumlah lokasi perkebunan berapa, jumlah lokasi yang legal terdaftarnya, jumlah pekerja berapa, dan nanti akan Bapak Ibu jawab pertanyaan untuk jenis perkebunan rakyat atau tidak terdaftar, atau kita sebutnya ilegal, itu yang tidak memiliki izin usaha. Apa yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalau misalnya ada, misalnya apakah itu kopi, atau itu teh, atau tembakau, mereka ada pekerja dari luar dan tidak terdaftar, silakan dipilih. Nanti kalau contoh saya contohkan dulu, kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya harus ngisi dulu ini. Oke. Nanti pertanyaan sama Bapak Ibu, jadi nanti akan ditanyakan lagi. Nah, ini jumlah lokasi berapa tadi pada yang perkebunan rakyat tidak terdaftar tadi, berapa jumlah pekerjanya, apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi perkebunan, apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja perkebunan. Bapak Ibu kan jawab lagi pertanyaannya sama seperti di MPP1, MMP2, hanya beda di profilnya saja. Ya. Baik, saya balik lagi ke sebelumnya. Oke. Ini saya jawab tidak, tapi nanti Bapak Ibu silahkan. Kalau mau jawab yang punya area perkebunan, yang punya malaria pada pekerja perkebunan yang selama ini Bapak dilaporkan atau ada ditemukan kasus malaria atau penemuan kasus malaria, silakan nanti dijawab sama Bapak Ibu pertanyaannya, atau mau lihat pertanyaan-pertanyaannya apa saja, atau karena kita tidak ada waktu untuk coba latihan, saya skip, saya akan langsung jawab untuk komunitas adat terpencil atau disebut dengan suku pedalaman atau suku asli atau suku terasi. Kita lanjut skip, kita akan jawab pertanyaan untuk MMP4. Ya, sebelum kita coba untuk menjawab pertanyaan MMP4, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan tidak yang mau ditanyakan atau mau sharing, boleh? Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya kecepatan. Oh, silakan Pak Alwi ya. Dari UNICEF, Pak. Iya, izin Mbak Rosa, makasih banyak. Mohon izin Bapak Ibu dari Kabupaten Kota, saya nanya duluan. Ini tadi pertanyaan, ada tadi satu contoh pertanyaan lumayan teknis terkait pos malaria pintu masuk.
saya nggak tahu istilahnya itu tadi kan di bold ya, jadi kayak apakah memang itu ada istilah khusus dengan makna tertentu atau itu sama dengan pos malaria desa yang sempat beberapa waktu di beberapa daerah itu kan disesuaikan kebutuhannya. Itu mungkin diminta bantuan dijelaskan apakah itu berbicara tentang bentuk fisik atau sesuatu yang sudah ada SK-nya atau seperti apa untuk yang pos malaria pintu masuk. Terus yang kedua, saya lihat kan beberapa pertanyaannya ini sangat-sangat bagus ya, terutama untuk mendapatkan data surveillance migrasi yang sudah dilakukan di lapangan. Sekiranya nanti kalau memang ada hasil yang diberikan oleh teman-teman kabupaten kota, bisakah kita di provinsi itu dapat gambaran data awal untuk jadi setidak-tidaknya gambaran kita di provinsi ya Mbak, meskipun mungkin masih data mentah, karena saya lihat tadi pertanyaannya cukup detail dan saya pikir bisa membantu provinsi untuk susun rencana tindak lanjut, terutama untuk surveillance migrasinya. Makasih Mbak Rosa. Ya, makasih banyak Pak Aulia. Baik, saya manggilnya Pak Aulia atau Pak? Saya manggil Pak Aulia aja ya. Baik, saya akan jawab pertanyaan Pak Aulia. Tadi apakah data ini, tadi mungkin Mas Henry belum informasikan atau lupa menyampaikan. Jadi tujuan dari pengumpulan data, pengisian data kuesioner ini kita lakukan di 514 kabupaten kota di Indonesia. Tujuannya adalah itu tadi, jadi nanti ketika diisi oleh Bapak Ibu juga nanti akan hasilnya akan kami kembalikan kembali ke pusat, pasti sudah ke Subdit Malaria sebagai kebijakan program, dan nanti juga akan kami kembalikan ke provinsi dan ke kabupaten. Nanti kalau mau data mentahnya atau hasil pemetaannya akan kami kembalikan ke provinsi dan kabupaten. Nanti juga kalau misalnya contoh Provinsi Maluku mau lihat Papua, jawaban dari teman-teman kabupaten di Papua, bagaimana intervensi yang sudah dilakukan. Misalnya Bu Risa mau belajar atau teman-teman di kabupaten kota di Maluku mau belajar intervensi atau yang sudah dijawab oleh teman-teman di Papua contohnya. Nanti akan bisa nanti minta saja nanti kami akan berikan kalau mau lihat hasil sharing dari teman-teman di kabupaten lain. Jadi nanti ini terbuka, sharing terbuka, tidak akan kami keep di kami, tapi nanti akan kami bagikan ke provinsi, ke teman-teman di kabupaten kota. Oke, itu tuh pertanyaan untuk tadi, untuk apakah datanya akan diberikan. Untuk yang pertanyaan yang pertama, apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Ya, kenapa saya bold? Karena kemarin tiap provinsi memang berbeda-beda, Mas Aulia. Yang kami maksud itu adalah Jadi sebagai contoh, karena ini kan kuesioner ini adalah global ya, Mas. Tidak akan dijawab oleh satu Maluku misalnya, tapi akan dijawab oleh semua provinsi di Indonesia, 34 provinsi Indonesia. Nah, kalau dicontoh di Aceh itu ada dia punya pos malaria di pintu masuk. Tapi nanti akan berbeda misalnya di NTB. NTB namanya bukan pos malaria di pintu masuk, tapi dia punya seperti titik pekerja keluar masuk namanya. Nah, sengaja kami samakan namanya pos. Jadi walaupun itu dia pos, apakah dia titik itu sama gitu. Dianggap itu pos saja. Jadi contoh kayak di Tanah Bumbu itu, di desa itu ada 5 titik pintu masuk sebelum pekerja naik ke atas atau turun ke bawah. Tapi di sana dibilangnya titik, tapi kita menganggap secara general, kita anggap itu adalah pos. Apa nanti dijawab itu titik atau pos, tapi sebelum nanti pekerja itu naik, apakah ada di situ biasanya ada dilakukan intervensi, dilakukan screening di titik itu atau di pos itu. Nah, itu seperti itu, Mas. Kami samakan itu namanya pos saja, pos pintu masuk malaria. Dan ketika kami tanyakan ke teman-teman di kabupaten kota atau di provinsi lainnya yang sedang kami lakukan sosialisasi, mereka lebih familiar dengan nama pos, bukan titik. Jadi kami samakan
biar tidak membingungkan kalau kami kasih titik, ini titik apa, karena kan ditanyakan juga titik lokasi gitu. Jadi kami samakan untuk pertanyaannya adalah pos malaria di pintu masuk. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Rosa. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh, tapi karena waktunya tidak cukup, saya hanya punya waktu kurang lebih 20 menit. Maaf kalau saya nanti agak kecepatan karena ini waktu, karena saya janji cuma sampai jam 12. Karena Bapak Ibu saya tahu sibuk, tidak akan mengganggu Bapak Ibu nanti dalam pekerjaannya hari ini. Saya lanjut aja untuk ngebahas MMP 4. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya area MMP 4 atau suku pedalaman, atau di Kemensos itu dibilangnya di Kementerian Sosial sebutnya dengan komunitas adat terpencil. Kalau ada suku pedalaman atau suku asli, contoh kalau di Jambi itu masih ada namanya suku anak dalam. Nah, itu suku asli atau suku pedalamannya. Saya kurang tahu nanti di Maluku apa. Bapak Ibu yang tahu di Kabupaten Bapak Ibu, kalau ada masyarakat suku pedalaman ini, Bapak Ibu pilih jawab iya. Tapi kalau nanti tidak ada, nanti tidak akan jawab pertanyaan pada MMP 4. Seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi nanti kalau ada, saya ya nanti ini Bapak Ibu depan profilnya. Jadi Bapak Ibu sebutkan nama-nama suku pedalaman atau komunitas adat terpencil atau suku asli atau suku terasing yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Kalau ada misalnya ada lebih dari 2 suku misalnya, nanti pilih misalnya jawabannya suku A misalnya, contoh Bapak Ibu ya. Dan suku B contohnya. Silakan diisi. Nah, nanti pertanyaan berikutnya adalah jumlah masyarakatnya berapa. Jadi misalnya tadi suku A tadi itu ada berapa, suku B tadi ada berapa. Silakan diisi, misalnya suku A misalnya ada 100, suku B misalnya ada 300, contoh Bapak Ibu. Lalu dari suku ini, apakah suku pedalaman yang Bapak Ibu sebutkan ini juga berada di luar wilayah kerja Bapak Ibu? Maksudnya adalah dia berada di kabupaten lain tidak? Kalau misalnya ada, contoh kalau iya, nah kalau misalnya ada Bapak Ibu jawab iya, kalau tidak ada tidak. Kalau ada nanti mohon sebutkan dia ada di kabupaten kota mana saja suku yang 2 ini ada. Misalnya ada di Kota Ambon atau ada di Maluku Tenggara atau Maluku Tengah. Silakan nanti diisi nama kabupaten kotanya. Ini definisi operasionalnya Bapak Ibu, siapa yang disebut dengan komunitas adat terpencil yang menetap tinggal dan yang masih nomaden. Yang menetap tinggal ini adalah dia yang tinggal di lokasi yang sama lebih dari 6 bulan. Kalau nomaden, dia yang tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan atau sering berpindah-pindah. Contoh, suku anak dalam itu dia ada yang sudah menetap tinggal dan ada yang sering berpindah-pindah atau masih berpindah-pindah. Nanti Bapak Ibu akan jawab pertanyaan suku mana yang dia masih menetap tinggal, yang sudah menetap tinggal. Kalau tidak ada nanti isi strip seperti ini, berarti tidak ada. Kalau ada nanti sebutkan nama sukunya apa. Lalu pertanyaan berikutnya nanti, apakah lokasi atau suku pedalaman ini yang Bapak Ibu sebutkan ini bisa diakses tidak untuk yang menetap tinggal? Silakan diisi, misalnya terbuka bisa diakses. Lalu pertanyaan berikutnya adalah dari nama-nama suku pedalaman ini mana yang dia berpindah-pindah tinggal yang masih nomaden tadi. Contoh kemarin itu Sulawesi Tenggara ada suku laut yang dia masih berpindah-pindah tinggal, dan suku Bajo. Contoh Bapak Ibu. Dia masih berpindah-pindah tinggal karena dia masih di laut. Nanti silakan diisi nama sukunya apa. Kalau ada silakan diisi. Kalau tidak ada nanti isinya adalah strip seperti ini saja. Oke, baik. Sebenarnya sama. Apakah bisa diakses? Misalnya ada tertutup tidak bisa diakses. Dan apakah ada kegiatan penemuan kasus? Tidak ada. Jadi ada sama seperti saya jelaskan di awal, ada komunitas adat terpencil. Apakah pernah tidak Bapak Ibu melakukan penemuan kasus malaria pada suku pedalaman yang Bapak Ibu sebutkan di atas? Kalau ada, nanti Bapak Ibu jawab ya ada atau tidak ada. Silakan dijawab.
apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada suku pedalaman ini yang Bapak Ibu sebutkan tadi? Kalau nanti Bapak Ibu jawab ya ada, nanti Bapak Ibu akan jawab pertanyaan-pertanyaan untuk profil mana yang ditemukan kasus malarianya. Jadi nanti ini pertanyaannya bisa Bapak Ibu lihat sama. Nah, ini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawab, ya, kalau Bapak Ibu jawab tidak ada permasalahan malaria pada suku pedalaman, nanti tidak akan jawab pertanyaan pada profil malaria yang ditemukan pada suku pedalaman yang mana, nanti akan skip, kita akan lanjut langsung ke pertanyaan yang diminta untuk surveillance migrasinya. Jadi nanti akan ditanyakan, apakah suku pedalaman ini sering keluar masuk dari lokasi mereka tinggal, misalnya mereka pergi dari hutan ke luar kota atau pergi dari hutan ke desa setempat. Kalau ada, misalnya jawab ya ada. Apakah suku pedalaman ini juga berpindah-pindah tinggal? Oke, misalnya ada, jawabnya iya. Kalau misalnya dia berpindah-pindah tempat tinggal, kalau iya, nanti sebutkan kabupaten mana mereka berpindah. Contoh, kalau di suku anak dalam ini mereka masih berpindah dari kabupaten, karena mereka ada di 7 kabupaten kota, mereka masih berpindah-pindah di 7 kabupaten. Maka akan sebutkan berapa mereka berpindahnya kemana saja. Oke, apakah dilakukan screening? Ya, nanti contohnya screening. Kalau ada pernah dilakukan screening, Bapak Iko jawab ya. Tapi kalau tidak pernah dilakukan screening pada suku pedalaman atau suku terasing ini atau suku asli ini, maka jawab tidak ada. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini langsung untuk ini. Apakah diberikan tidak untuk yang komunitas suku pedalaman ini juga diberikan tidak kartu pantau malaria setelah mereka dilakukan screening? Kalau iya, Bapak Ibu jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak misalnya. Ya. Ini pertanyaan berikutnya adalah alasan tidak melakukan kegiatan penemuan kasus dan intervensi. Tadi karena saya jawab, contohnya saya jawab tadi adalah tidak ada penemuan kasus. Gitu. Jadi nanti akan ditanyakan dan kenapa tidak dilakukan kegiatan penemuan kasus atau intervensinya. Jadi nanti Bapak Ibu pilih kenapa, misalnya karena suku pedalaman ini tertutup, tidak diperbolehkan orang masuk, atau masih nomaden berpindah-pindah, atau tidak ada kasus malaria yang dilaporkan, atau tidak ada kegiatan program. Jadi silakan dijawab. Apa jawabannya? Nomor 80 ini, mengapa Bapak Ibu program tidak melakukan penemuan kasus malaria pada suku yang menetap tinggal. Jadi ini pada suku yang menetap tinggal ini kenapa? Jadi nanti Bapak Ibu pilih, misalnya karena akses lokasi atau apa, silakan dipilih, atau lainnya yang belum ada di opsi jawaban ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya pilih aja dulu akses lokasi. Ya, ini sama seperti di MMP 1, 2, dan 3. Ditanyakan adalah keluhan lainnya. Jika ada hal lain yang Bapak Ibu rasa penting, yang ingin Bapak Ibu sampaikan mengenai populasi suku pedalaman atau komunitas adat terpencil dan malaria, ini silakan tambahkan di sini. Ini menarik sekali untuk keluhan lainnya, karena provinsi lain, kabupaten lain ini banyak sekali menjawab di keluhan lainnya. Contohnya mereka akan jawab, mereka melakukan intervensi pada suku yang menetap tinggal, tapi untuk suku pedalaman yang dia masih yang masih nomaden, mereka tidak bisa melakukan intervensi, tidak bisa melakukan screening, tidak bisa melakukan pendataan karena itu tadi, karena lokasinya yang jauh untuk diakses oleh petugas puskesmas dan oleh program. Misalnya seperti itu keluhan lainnya yang mereka sampaikan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu isi keluhan lainnya apa. Saya isi dulu ada. Nah, ini untuk pendatang sementara. Mbak Risa ada di sini tidak Mbak Risa? Mbak Risa? Wah, Mbak Risa nggak di sini ya? Oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya kurang tahu nih, saya boleh minta waktu nggak sama Mbak Risa, tapi Mbak Risa nggak ada di sini. Baik Bapak Ibu, untuk MMP 5
ini untuk malaria pendataan sementara. Mungkin saya tidak bisa jawab semuanya, Bapak Ibu, karena waktu. Gitu. Karena tadi kita mulainya juga sudah jam 10:30, Bapak Ibu. Saya jawab dulu. Apakah ada pendataan sementara, misalnya wisatawan, turis yang penjaga perjalanan datang di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalau ada, Bapak Ibu jawab iya ada. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Profilnya ini, Bapak Ibu. Siapa yang disebut dengan jenis pendataan sementara di wilayah kerja Bapak Ibu? Definisi operasionalnya nanti ada di panduan yang akan saya berikan. Nanti definisi operasional adalah pendataan sementaranya adalah yang menetap tinggal di wilayah kerja Bapak Ibu atau di lokasi tersebut yang kurang dari 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi misal contoh pekerja musiman yang baru kembali misalnya. Pekerja musim kembali ini siapa? Bisa TNI Polri yang baru tiba dari Papua atau baru tiba dari NTT. Nah, ini masuknya nanti ke pekerja musiman yang baru kembali. Tapi nanti kalau ada pekerja musiman, contohnya itu kemarin ada yang dari Gorontalo itu ada pekerja musimannya adalah pedagang karena dia berpindah dia datang dari satu desa ke desa yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu pilih untuk pekerja musimannya ini adalah maksudnya untuk pedagangnya adalah pekerja musiman. Tapi nanti mohon Bapak Ibu jelaskan di sini siapa pekerja tersebut. Jadi kami tahu gitu. Misalnya lainnya ini adalah pedagang, pekerja musiman. Pekerja musiman itu tadi misal contoh Bapak Ibu ya, ini pedagang gitu. Contoh. Atau nelayan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu isi siapa atau pekerja tambak atau siapa nanti silakan diisi. Atau contohnya adalah pekerja tambak. Siapa pekerja musiman tersebut gitu. Nah, atau pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa ini banyak di Sulawesi Selatan dan di Bali untuk pelajar dan mahasiswa. Nanti pilih siapa pendatang sementara tersebut, lalu nanti sama pertanyaannya seperti di MMP 1 dan MMP 3. Jumlahnya berapa? Jadi jumlahnya dari yang Bapak Ibu sebutkan tadi ini, ada datanya di Ibu, Bapak Ibu itu ada 50 misalnya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Oke, misalnya ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan pada pendataan sementara ini? Jawabnya iya ada. Oke, saya jawab dulu ada. Nanti Bapak Ibu akan lanjut. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, kalau Bapak Ibu jawab iya ada, Bapak Ibu akan masuk ke pertanyaan penemuan kasus dan pengobatan. Jadi nanti Bapak Ibu akan pilih lagi dari pendatang sementara yang Bapak Ibu sebutkan tadi, di mana yang ditemukan kasus malaria pada pendatang sementara yang mana. Jadi misalnya ditemukan pada pekerja musiman yang baru kembali, TNI atau Polri tadi, atau tentara tadi, atau pekerja musiman tadi, pedagang, atau pekerja tambak, atau siapa, silakan nanti dipilih. Lalu bagaimana cara menemukan kasus malaria pada pendatang sementara ini, nanti Bapak Ibu pilih apa, cara memeriksa malarianya bagaimana, apakah pendatang sementara ini berobat ke puskesmas terdekat, jika pendatang sementara ini positif malaria, apakah diberikan obat dan dilakukan follow-up oleh petugas. Jadi apa yang dilakukan, dan pertanyaan adalah untuk intervensi. Jadi nanti akan ditanyakan lagi intervensi yang sudah Bapak Ibu lakukan atau yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk mengendalikan kasus malaria pada pendatang sementara. Jadi nanti Bapak Ibu pilih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, karena waktu saya tidak bisa jawab, tapi nanti silakan Bapak Ibu jawab pertanyaannya, karena survei ini belum kami tutup, tidak kami tutup karena ini tes, hanya latihan Bapak Ibu coba untuk jawab. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau jawab setelah pertemuan ini atau besok mau jawab lagi semuanya dari MMP 1 sampai MMP 5 Bapak Ibu mau jawab, silakan. Saya tidak akan jawab Bapak Ibu karena waktu. Nah, untuk yang terakhir ini adalah pertanyaan untuk usulan dan saran. Jadi usulan saya jelaskan. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa sering Bapak Ibu melakukan uji silang pemeriksaan sediaan darah? Silakan dijawab, misalnya selalu. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain untuk mengendalikan kasus malaria di wilayah Bapak Ibu? Silakan dijawab. Apa masalahnya? Misalnya untuk mengendalikan kasus malaria, masalah lain adalah pendanaan atau apa, akses atau apa, atau
tidak ada di dalam kegiatan program atau masalah lain apa, silakan nanti Bapak Ibu jawab. Lalu nanti apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi, misalnya tadi yang belum terpenuhi adalah kerjasama lintas sektor misalnya, nanti Bapak Ibu silakan jawab apa. Lalu apakah Bapak Ibu memiliki usulan ide lain? Nah ini nanti saya ini nanti akan menarik sekali untuk pertanyaan nomor 86. Usulan ide apa yang Bapak Ibu miliki untuk menanggulangi masalah populasi migran dan berpindah ini yang sudah ditanyakan. Jadi kan apa ide Bapak Ibu? Misalnya ada usulan lain adalah melakukan atau membentuk kader pekerja atau membentuk kader nasional, apa ide Ibu, Bapak Ibu atau teman-teman untuk menanggulangi masalah MMP kita ini khususnya di area Bapak Ibu. Silakan nanti di sini nomor 68. Nomor 67 ini ada pertanyaan adalah apakah Bapak Ibu punya usulan lain atau ide lain dalam menanggulangi masalah MMP pada populasi khusus beresiko lainnya. Jadi pada populasi khusus beresiko lainnya. Jadi yang tidak ditanyakan di survei ini. Yang kita tanyakan pada survei ini hanya ada pada 5 populasi kelompok beresiko. Tadi ada pertambangan, hutan, perkebunan, komunitas adat terpencil atau suku pedalaman, dan yang terakhir adalah pendatang sementara. Nah, menurut Bapak Ibu punya usulan lain? Ada kelompok, menurut Bapak Ibu ini adalah kelompok khusus beresiko lain yang perlu ditanyakan gitu. Jadi misalnya contoh adalah populasi pekerja tambak misalnya atau pedagang gitu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu ini adalah kelompok populasi khusus beresiko, jadi silakan diisi siapa kelompok populasi beresiko ini. Kalau ada siapa? Tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu silakan jawab memang tidak punya ide atau usulan lain gitu. Jadi oke, sudah jam 10:02. Ya nanti silakan Bapak Ibu jawab. Saya jawab ada dulu Bapak Ibu. Karena waktu tadi saya juga dari awal. Tapi nanti saya mohon ketika Bapak Ibu nanti jawab finalnya, kuesioner yang kami berikan, nanti mohon jangan jawab ada. Jadi Bapak Ibu sesuaikan jawabannya dengan di wilayah kerja Bapak Ibu masing-masing. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah jawab semua, nanti seperti biasa pilih yang selesai. Kalau sudah selesai, nanti klik yang selesai. Ya, nanti berarti kita sudah selesai menjawab pertanyaan pada kuesioner online kita ini. Ya, baik. Sudah, Bapak Ibu. Mbak Risa masih di sini, tidak Mbak Risa? Mbak Risa. Bisa nggak di sini ya? Oke. Mungkin ada yang bisa nelfon Mbak Risa. Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya telepon Ibu Risa. Tadi siapa ya? Ya Mbak. Ya, oke. Maaf, Mbak Risa. Oke, Mbak Risa. Saya sudah selesai jelaskan. Memang saya nggak jelaskan detail, bukan detail. Saya nggak jelaskan semua MB2, MB3, MB4 karena waktu ya Mbak Risa ya gitu. Ya. Apa namanya? Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu sebelum kita akhiri gitu. Ada yang mau ditanyakan yang mungkin kurang jelas atau apa gitu, silakan Bapak Ibu, atau yang mau sharing boleh, atau udah nggak di sini nih. Nanti kalau ada teman-teman kabupaten yang masalah terkait kuesioner ini bisa langsung hubungi Mbak Nora atau gimana Mbak? Boleh. Oke. Karena nggak ada yang bertanya, saya nggak tahu nih masih di sini atau tidak. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ada yang kurang jelas. Nora izin. Ya boleh izin, Bu, mau tanya. Ya. Kalau untuk yang saya lihat tadi untuk penanggulangan intervensi untuk di
penduduk yang masyarakat yang tinggal di dekat lokasi tambang, kalau pasien positifnya intervensinya di situ saya nggak lihat MFS, Bu. Saya bisa taruh kalau sudah dilakukan kegiatan MFS, saya bisa taruh di bagian lainnya itu, Bu. Informasi lainnya yang di bagian bawah. Boleh, ya. Betul. Ibu taruh di sana aja, Bu, nanti. MFS-nya. Iya. Oke, Bu, terima kasih. Ya, taruh saja nanti yang di lainnya MFS. Oke, baik, Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, karena waktu, maaf, tidak bisa lama karena satu dan lain hal, karena tadi kesibukan Bapak Ibu, dan saya Halo Mbak Rosa. Mbak Rosa hilang suaranya. Mbak, ini suaranya Mbak Rosa yang putus-putus ya? Halo. Mbak Rosa, suaranya putus-putus. Hilang, bukan putus-putus sih. nanti yang paling sering bertanya sama saya adalah data ini kami dapatkan dari mana gitu, karena saya tahu keterbatasan teman-teman di kabupaten. Aduh, iya, ini udah kedengeran. Aduh, maaf. maaf. Sinyalnya putus. Ya, suara saya kedengeran nggak? Barusan kedengaran. Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Risa. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, apa namanya, yang sering, jadi kuesioner ini nanti mohon diisi oleh Bapak Ibu pengelola program malaria pada level kabupaten kota dan Mbak Risa nanti sebagai level provinsi. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu jawab pertanyaan ini, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berkoordinasi dulu dengan puskesmas. Jadi berkoordinasi dulu dengan teman-teman di puskesmas, karena mungkin teman-teman di puskesmas lebih tahu atau punya informasi data terkait yang dibutuhkan. Kayak contoh tadi jumlah titik, misalnya Bapak Ibu tidak tahu, belum pernah ke lapangan misalnya untuk tahu berapa jumlah titik, mungkin teman-teman di puskesmas punya, atau intervensi apa yang sudah dilakukan. Jadi nanti mohon berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan untuk pengisian online kuesioner kita ini. Yang paling sering ditanyakan ke saya ini juga adalah untuk kalau Bapak Ibu nanti perlu data dari untuk berapa jumlah suku pedalaman, nanti bisa koordinasi dengan Kemensos. Kemensos punya data untuk suku pedalaman ini dan nama-nama suku. Kalau misalnya ada NGO lokal di sana atau UNICEF misalnya, UNICEF pernah melakukan survei atau melakukan screening untuk suku pedalaman atau suku komunitas adat terpencil ini, boleh silakan berkoordinasi nanti dengan Mas Aulia atau Pak Aulia. Kalau nanti Bapak Ibu mau menanyakan juga untuk data pekerja tambang atau data perkebunan, nanti silakan Bapak Ibu tanya ke ESDM atau kementerian terkait atau dinas sumber daya dan pertambangan, sumber daya mineral dan pertambangan, nanti silakan ditanyakan untuk lebih dapat berapa jumlah pekerja tadi dan
mereka berada di lokasi di mana saja. Gitu. Jadi nanti saya mohon itu untuk mendapatkan informasi data terkait. Untuk link pengisian kuesionernya tidak hari ini akan saya berikan Bapak Ibu, karena saya tahu Bapak Ibu butuh waktu untuk mencari sumber data terkait tadi, untuk berkoordinasi dulu dengan Puskesmas, untuk menanyakan ke beberapa kementerian atau menanyakan kepada yang sumber yang punya data gitu. Jadi nanti saya akan berkoordinasi sama Mbak Risa untuk pengiriman data online kuesioner ini atau link final pengisiannya untuk Provinsi Maluku kapan akan saya berikan. Misalnya 1 minggu dari sekarang saya akan berikan linknya kepada teman-teman untuk teman-teman isi. Jadi nanti saya akan tanya Mbak Risa, misalnya Mbak Risa bilang silakan dikirim minggu depan, nanti saya akan minta alamat email teman-teman kabupaten kota yang ada di Maluku, karena nanti link tersebut link final pengisian tersebut akan kami emailkan. Jadi kenapa harus diemailkan itu tadi, karena nanti Bapak Ibu harus jawab bisa pelan-pelan gitu, nggak usah buru-buru. Jadi kalau Bapak Ibu mau jawab hari ini MMP 1 misalnya, besok mau jawab MMP 2, tinggal buka link dari email tersebut, nanti nggak jawab lagi dari awal, tapi nanti langsung lanjut ke MMP berikutnya. Gitu. Jadi nanti saya akan berkoordinasi sama Mbak Risa untuk pengiriman link online kuesioner. Itu aja yang bisa saya sampaikan Mbak Risa, karena waktu juga sudah jam 10 lewat 12 menit Mbak Risa. Saya bisa kembalikan kepada Mbak Risa kegiatan pertemuannya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rosa, Mbak Fajar, dan teman-teman Subdit Malaria Kemenkes, serta teman-teman kabupaten kota yang sudah berpartisipasi masuk ikut kegiatan Zoom hari ini. Mungkin untuk linknya, untuk yang finalnya nanti Mbak Rosa kirimkan kira-kira 1 atau 2 minggu lagi atau gimana Mbak? Saya terserah teman-teman kabupaten kota Bu. Kalau nanti teman-teman kabupaten kota bilang ke saya akan dikirimkan misalkan tanggal 17 Agustus misalnya, hari kemerdekaan Indonesia, saya kirimkan. Saya nanti minta bisa semangat mau menjawab di hari kemerdekaan gitu. Baik. Nanti 17 Agustus, 20 Agustus sekalian setelah hari kemerdekaan. Iya, makanya nanti saya serahkan kepada Mbak Risa, ke teman-teman kapan mau mengisi. Siap, baik Mbak. Jadi nanti saya butuh alamat email teman-teman. Oh ya, alamat email dari teman-teman kabupaten kota. Ya, baik Mbak. Terima kasih karena Mbak. Mbak Risa untuk ya, kita foto dulu apa nggak usah foto Bu, Mbak? Foto dulu. Terakhir. Ayo, ini saya penasaran sebenarnya ada orangnya nggak ya? Ada nih, pada muncul nih. Pada muncul. Ini Ibu MBD dari apa? Maluku Barat Daya ya? Maluku Barat Daya, iya. Halo Ibu. Pak Laudri Parera, oke. Saya belum kenal, cuma kenal sama Mbak Risa aja nih baru. Kalau sama saya enggak begitu. Oke. Ada yang mau ambil fotonya? Mungkin siapa? Yakub betul dia namanya. Ini saya tuh. Ini. Mana nih? Baru nih bilang kata saya. Ya, boleh. Kita ambil foto ya. Itu sampai 3. 1, 2, 3. Yakub. Sudah. Ya, kalau mau ambil foto silahkan. Baik, Mbak Risa. Ya. Demikian ya Mbak Risa kegiatan kita ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nura. Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali ya. Terima kasih banyak sudah hadir di pertemuan ini. Sama-sama Bu Rosa. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu dimanapun berada. Bismillah ya Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Rosa, makasih. Terima kasih banyak Surenda, makasih.
Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mari. Ya.